Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman yang sedang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia 2. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad Mustafa dengan saya sendiri, lalu Ana Khairunisa, Dina Maulidiyah Ningrum, dan M. Anugrah Akbar. Di sini kita akan membahas 7 pokok dari ejaan bahasa Indonesia 2. Yang pertama ada kata depan dan awalan, lalu angka dan bilangan, singkatan dan akronim, kata ganti, kata sandang, gabungan kata, dan bentuk ulang. Yang pertama kata depan dan awalan. Kata depan merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Kata depan seperti di, ke, dan, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, Salma tinggal di Nganjuk. Di dan Nganjuk ditulis terpisah. Kata awalan juga dapat mengalami perubahan bentuk jika digabungkan dengan kata dasar yang berawal dengan forum tertentu. Awalan meng dan peng berubah menjadi me dan pe jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan fonem r, l, m, n, w, y, eng, dan ny. Misalnya, meng atau peng ditambah kata rawat menjadi merawat atau dan perawat, bukan menjadi kata mengrawat atau pengrawat. Selanjutnya awalan meng dan peng berubah menjadi mem atau pem jika dirangkai dengan kata dasar yang berawalan dengan fonem p, b, f, dan v. Misalnya meng atau peng ditambah dengan kata bawa menjadi membawa dan pembawa. Lalu awalan meng dan peng berubah menjadi men dan pen jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan dengan fonem t, d, c, j, z, sy. Misalnya meng atau peng ditambah dengan kosakata tuduh menjadi menuduh dan penuduh, bukan mengtuduh atau pengtuduh. Angka dan bilangan. Angka merupakan suatu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan bilangan. Sedangkan bilangan adalah semua kata yang mengacu pada jumlah, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Penulisan angka dan bilangan tidak dapat dipisahkan. Angka dipakai dalam suatu lambang bilangan. Beberapa penulisan angka pada lambang bilangan. A. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara seperti contoh. Pakubuwono 10 pada awal abad 20. Dalam kehidupan abad ke-20 pasal 5 kantor tingkat 2 itu. B. Angka izin pakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Contoh, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 Hotel Indonesia kamar 169. C. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contohnya bab 10 pasal 5 halaman 252. Juga bisa seperti pada sebuah ayat. Contohnya surat Yasin ayat 8. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah pemendekan kata atau kalimat yang terdiri dari satu huruf atau lebih. A. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap huruf singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution Abdul Haris Nasution, S.Sos Sarjana Sosial, S.E. Sarjana Ekonomi, H. Hamid Haji Hamid. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah, ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi,
serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misal, NKRI, Negara Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. C. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, PT, Perseroan Terbatas, MAN, Madrasah Aliyah Negeri, KTP, Kartu Tanda Penduduk, SIM, Surat Izin Mengemudi. D. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misal, HLM, halaman, DLL, dan lain-lain, YTH, yang terhormat. E. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, AN atas nama, DA dengan alamat, UB untuk beliau. F. Lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Misal, CU kuprum, sentimeter, kilowatt ampere, 1 liter, kilogram, dan rupiah. Akronim. Akronim merupakan hasil proses pemendekan yang membentuk kata sehingga dilafalkan seperti kata. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan antara awal kata dengan awal kata dari deret kata semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, STAIN, IKIP, MUI, SIM, NIM. B. Akronim nama diri yang berupa gabungan antara suku kata dengan suku kata atau antara awal kata dengan suku kata dari deret kata diawali dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, Golkar, Puskesmas, Unhas, Pertamina, Kemenak, Unanda. C. Akronim yang bukan nama diri dan berupa gabungan antara suku kata dengan suku kata atau antara suku kata dengan awal kata dari deret kata semuanya ditulis dengan huruf kecil. Contoh, pemilu, pemilu rudal, rapim bemo, patas berdikari. Kata ganti atau bisa disebut dengan promina. Pengertiannya adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibendakan. Kata ganti dibagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu. Kata ganti orang dibagi menjadi 3. Pertama, ada kata ganti orang pertama yang bersifatnya tunggal. Ada aku, saya, daku, dan ku. Yang kedua ada jamak, yaitu kami, kita. Yang ketiga, yang tunggal itu ada dia, beliau, ia, dannya. Yang jamak, mereka, dannya. Untuk kata ganti penunjuk, itu juga dibagi menjadi 4. Ada kata ganti penunjuk umum, yaitu ini dan itu. Ada kata ganti penunjuk tempat, terdiri dari sana, sini, situ, di sana, di sini, dari sana, yakni, yaitu. Ada juga kata ganti penunjuk ihwal atau cara, seperti begini, begitu, demikian. Yang terakhir ada kata ganti penanya, terdiri dari benda atau orang, yaitu apa, siapa, mana, yang mana. Ada tempat, yaitu di mana, kemana, dari mana. Yang terakhir ada kata ganti yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu, yaitu terdiri dari sesuatu, seseorang,
barang siapa, apa-apa, dan masing-masing. Kata sandang adalah suatu jenis keragaman kata dalam bahasa Indonesia yang cukup sering kita dengar namun tidak memiliki makna khusus. Kata sandang juga memiliki fungsi, yaitu membedakan suatu kata atau frase, seperti contoh, yang tekun berusaha pasti akan berhasil. Lalu membentuk kata benda atau kata ganti orang, seperti contoh pada hadirin mengikuti acara seminar dengan sangat antusias. Jenis-jenis kata sandang terbagi menjadi dua. Yang pertama kata sandang yang menyatakan jumlah tunggal dan kata sandang yang menyatakan jumlah jamak atau kelompok. Gabungan kata disebut juga kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis terpisah. Kata majemuk dalam Wikipedia diartikan sebagai gabungan morfem dasar yang diseluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Contoh, duta besar, orang tua, kambing hitam, bertekuk lutut, membabi buta, mata air, dan air mata. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi, hati-hati, kupu-kupu, kuda-kuda, kura-kura, lauk pauk, berjalan-jalan, mondar-mandir, mencari-cari, ramah-tamah, terus-menerus, sayur-mayur, serba-serbi, dan sebagainya. Catatan. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar ditulis dengan surat-surat kabar. Kapal barang, kapal-kapal barang. Rak buku, rak-rak buku. Dan seterusnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.